Poseidon, Dewa Laut. Qin Yichen dapat melihat identitas orang tersebut tanpa pengenalan orang lain selain Poseidon. Dewa Laut, siapa lagi yang ada di sana? Gelombang tanda tangan ini adalah bukti terbaik dari identitasnya. Merasakan kekuatan iman yang kuat pada Poseidon, Dewa Laut, sebanding dengan Ares, Dewa Perang. Jubah biru muda, mahkota di kepala, wajah batu giok dan alis panjang, ada keagungan di gupan. Qin Yichen memandang Sagot, dengan tatapan bermartabat di matanya. Karena hubungan antara Ares, Dewa Perang dan kuil penguasa cahaya, membuat Ares, Dewa Perang, merasa jauh lebih lemah darinya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Sepertinya Ares, Dewa Perang, terlalu terkendali. Apa yang kulihat jelas bukan kekuatannya yang sebenarnya. Qin Yichen diam-diam meninggalkan prasangkanya terhadap Ares, Dewa Perang, dan meninggalkan bekas pada Ares, Dewa Perang. Sebuah tanda kekuatannya. Poseidon, Dewa Laut, hanya bergerak dengan hatinya, dan dapat memanggil gelombang dan memberikan tekanan tanpa akhir kepada orang-orang. Ares, Dewa Perang, sebanding dengannya, setidaknya dalam hal kekuatan kepercayaan. Ini juga berarti bahwa Ares, Dewa Perang, ingin menjadi seperti Poseidon, Dewa Laut, hanyalah masalah pemikiran. Ares, Dewa Perang, menyeringai, melangkah lurus ke udara, mendatangi Poseidon, Dewa Laut, dan meninju dada Poseidon dengan keras. Apa yang kamu khawatirkan, nak? Aku hanya terlambat 2 hari. Dan itu bukan janji yang terlewat. Ekspresi bermartabat di wajah Poseidon menghilang seketika, dan dia mengulurkan tangan dan menekan bahu Ares, Dewa Perang. Hei, jangan katakan itu, nak, alam rahasia itu disiapkan untuk 2 orang untuk berlatih dan menerobos. Aku tidak bisa mempercayai dewa-dewa lainnya. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Qin Yichen diam dengan sangat bijaksana. Terlepas dari hubungan pribadinya dengan Ares, Dewa Perang, sekarang dia berada di bidang bintang dewa utama. Dia hanyalah dewa liar di bidang bintang Ares, Dewa Perang. Bahkan jika dia disetujui oleh Zeus dan dipisahkan dari identitasnya sebagai dewa liar, dia masih harus tetap rendah hati di depan 2 orang ini. Ini dilakukan untuk dilihat orang lain, dan itu perlu. Menundukkan kepalanya, Qin Yichen menunggu dengan sabar. Ares, Dewa Perang, tidak membiarkan Qin Yichen menunggu, dan ketika berbicara dengan Poseidon, Dewa Laut, menjelaskan seluk-beluk masalah ini kepada Qin Yichen. Ternyata sejak setengah tahun yang lalu, Ares, Dewa Perang, menerima undangan dari Poseidon, Dewa Laut, untuk menjelajahi alam rahasia. Hanya saja Ares, Dewa Perang, memiliki banyak masalah sepele di tangannya pada waktu itu, dan Qin Yichen, pria itu, tidak meninggalkan kebiasaan pada waktu itu. Dan Ares, Dewa Perang, tidak bisa, pergi, jadi dia menundanya sampai saat ini. Ketika dia mendapat berita dari Ares, Dewa Perang, Qin Yichen hanya menanggapi dengan tenang. Kami masih menjalin hubungan antara atasan dan bawahan saat kami jauh dari rumah. Jangan bingung dan biarkan orang lain melihat petunjuknya. Ares, Dewa Perang, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, dan transmisi suara kembali. Saya tidak khawatir tentang seberapa banyak Anda berpikir. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak bisa menjelaskannya kepada mereka. Jangan pikirkan itu. Dengan skala kuil Lord of Light di bidang bintang saya, jika Anda ketahuan, saya akan. Tidak boleh ada jalan keluar. Saya adalah belalang di atas tali. Setelah penjelasan seperti itu, Ares, Dewa Perang, menarik Poseidon, Dewa Laut, dan menyapanya sebentar. Poseidon, terakhir kali kamu bilang kamu menemukan bawahan yang kuat. Apakah ada waktu untuk memperkenalkannya kepadaku? Ketika Poseidon mendengar ini, dia langsung memalingkan wajahnya. Apakah kamu mencoba merebut seseorang dariku lagi? Berapa banyak orang yang kamu rebut dariku saat itu? Bisakah kamu sedikit kewalahan di hatimu? Ares, Dewa Perang, hanya tersenyum. Seolah kita semua adalah saudara yang baik. Bagaimana mungkin aku naif tentangmu? Poseidon, Dewa Laut, juga tidak menunjukkan belas kasihan. Matanya menyapu Qin Yichen dan yang lainnya. Dan dia tiba-tiba menghela nafas. Orang-orang percaya yang kamu bawa kali ini sangat kuat. Terutama anak laki-laki yang berdiri di samping. Momentum ini saja tidak biasa. Ares, Dewa Perang, tahu siapa Dewa Laut yang Poseidon bicarakan tanpa harus melihat. Dia memeluk bahu Dewa Laut Poseidon dan terbatuk ringan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Dewa Kuil Penguasa Cahaya, Feng. Dia membawa 3 orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar para dewa kali ini, hanya untuk mendapatkan persetujuan dari Dewa Zeus. Poseidon, Dewa Laut, meliriknya, dan tiba-tiba menghela nafas, dan diam-diam mengirim transmisi suara ke Ares, Dewa Perang. Kamu nak, beberapa orang ini tahu bahwa mereka tidak biasa pada pandangan pertama. Mengapa kamu tidak masuk ke kuil Dewa Perang? Ini tidak seperti gayamu. Meskipun transmisi suara rahasia sangat menggoda, Dewa Shanghai Poseidon yang berwajah cerah masih memiliki wajah serius, memandang Qin Yichen dan yang lainnya,
berpikir sejenak, mengeluarkan manik-manik dari lengannya, mendorongnya, dan manik-manik itu digantung. Depan Qin Yichen. Ini adalah mutiara ilahi Dinghai. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menggunakannya. Ini hadiah untukmu. Qin Yichen mengulurkan tangan dan mengambilnya. Bagaimana dia bisa menolak sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Allah? Setelah memulai, ini adalah awal yang keren. Saat telapak tangan menembus ke dalam tubuh, tampaknya ada gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang bergelombang di dalam tubuh. Namun, gelombang yang bergelombang membawa ketenangan yang tak tertandingi. Disesuaikan dengan kondisi yang sangat baik. Yang bagus. Mata Qin Yichen sedikit berbinar. Seperti yang diharapkan dari Poseidon, Dewa Laut, tembakannya sangat murah hati. Peran Dinghai Divine Pearl pasti lebih dari itu. Tetapi dari peran yang lama ini, sudah sangat luar biasa. Menerima manik-manik, Qin Yichen menggenggam tinjunya dengan kedua tangan sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Lord Sagot. Saya tidak punya apa-apa yang bisa saya lakukan di kuil utama sendirian. Saya hanya bisa mengungkapkan perasaan saya. Saya juga meminta Lord Sagot untuk tidak menyukainya. Lin Bai, keluarkan itu. Mendengar ini, Lin Bai mengeluarkan kotak yang didekorasi dengan indah dari cincin penyimpanan dan perlahan membukanya. Di dalam kotak, taruh pil obat bundar dengan tenang. Aroma tahan lama memenuhi udara. Saat Lin Bai secara pribadi mengirimkan pil obat, suara lembut Qin Yichen menyebar. Item ini adalah eliksir, dan diperoleh oleh orang percaya secara tidak sengaja. Saya tidak tahu efek spesifiknya. Jika Lord Sagot menggunakan item ini, tolong beritahu junior jika ada tanda terima. Qin Yichen mengatakan itu tulus. Poseidon, Dewa Laut, juga sedikit cerah. Setelah menerima Dinghai Divine Beat yang dia berikan, sangat jarang bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tenang. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Laut, duduk di ladang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan berubah menjadi dewa liar lainnya. Setelah mendapatkan benda ini, dia tergerak untuk berlutut di tanah dan berterima kasih. Dinghai Senzu, benda ini hanya tersedia untuk Poseidon, Dewa Laut. Artinya, nilai simbolis benda ini jauh lebih besar daripada nilai sebenarnya. Poseidon, Dewa Laut, mengirim Dinghai Divine Pearl, yang merupakan bantuan. Tapi Lord of Light ini tenang, dan dia mampu membuat orang mengambil hadiah itu. Melihat pil obat di tangannya, Poseidon, Dewa Laut, tiba-tiba menaikkan beberapa nilai dalam persepsinya tentang Qin Yichen. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menelan pil obat ke dalam perutnya. Ares, keberuntunganmu sangat bagus. Namamu Feng, kan? Nanti akan kuberitahu efek obat ini. Jangan sampai orang lain tidak tahu nilai benda ini.